Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pak Wiranto ditusuk, LPSK upayakan uang kompensasi puluhan juta. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengajukan uang kompensasi bagi mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto yang telah menjadi korban serangan terorisme di Pandeglang, Banten pada 10 Oktober tahun lalu. Menurut Wakil Ketua LPSK, Manager Nasution, kompensasi itu menjadi kewajiban negara kepada korban tindak pidana terorisme. Manager mengatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mengatur kompensasi tersebut. Jadi memang negara wajib hadir untuk kepentingan para korban dalam bentuk memberikan kompensasi ataupun ganti rugi kepada para korban. Ujarnya melalui layanan pesan pada hari Jumat 10 April. Lebih lanjut, Manager juga menjelaskan, LPSK ini wajib untuk memfasilitasi pemberian kompensasi dari negara meskipun mantan Panglima ABRI itu tidak memintanya. Jadi di dalam undang-undang itu, kalaupun korban tidak mengajukan, LPSK wajib mengajukan kepada negara agar yang bersangkutan mendapatkan kompensasi. Oleh karena itu, LPSK mengajukan kompensasi terbesar 65,2 juta rupiah melalui pengadilan. Angka persisnya yaitu Rp65.232.157 untuk Wiranto dan juga mantan sekretaris pribadinya, Fuad Syauqi, yang juga menjadi korban penusukan di Pandeglang, Banten. Manager menambahkan, korban dari aksi teroris yang mengajukan kompensasi harus menyertakan surat keterangan dari kepolisian maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Namun untuk kasus penusukan Wiranto, LPSK menganggap pernyataan dari kepolisian saja sudah cukup untuk membuktikan mantan Ketua Umum Hanura itu menjadi korban. Kompensasi tersebut sudah diajukan ke pengadilan, uang kompensasi akan diberikan apabila diputus oleh pengadilan dan Wiranto berhak untuk menerimanya. Gak hanya Menko Polhukam yang menjadi korban, ajudannya mantan terkena sabetan gunting di bagian dada. Sementara itu, Kapolsek kompensasi atas penyerangan yang dilakukan seorang pria di Pandeglang, Banten pada tahun lalu. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK juga telah mengajukan kompensasi ke pengadilan sebesar 65 juta. Wakil Ketua LPSK RI Manager Nasution mengabarkan, jika Wiranto ini sudah mengajukan kompensasi kepada LPSK terkait insiden yang sempat dialami saat kejadian yang terjadi pada 10 Oktober 2019 itu, Wiranto ditusuk oleh seorang pria yang bernama Syahrial Alamsyah alias Abu Rara. Manager juga mengatakan kompensasi menjadi kewajiban negara terhadap korban tindak pidana terorisme dan hal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Memang negara ini wajib hadir untuk kepentingan para korban dalam bentuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada para korban. Atau mereka tutur manajer dalam keterangan tertulisnya, para pemimpinnya. pengajuan kompensasi Di militer ada korban semacam terorisme kredo ke LPSK terhadap harus prajurit disertai yang salah dengan bukti komandannya. berupa surat keterangan dari Filsuf kepolisian, dan negarawan yakni zaman Densus Romawi maupun Marcus BNPT. Tullius Cicero. Akan tetapi LPSK Dalam sebuah menyimpulkan orasinya untuk kasus pernah penusukan tersebut ikan busuk hanya cukup dimulai disertai dari pernyataan dari kepalanya. kepolisian bahwa insiden merupakan Belajar tindakan dari terorisme. pengalaman para pedagang ikan, Seandainya Wiranto tidak kalau mau mengajukan selamat, kompensasi, tidak LPSK busuk juga wajib semua, untuk memfasilitasi kepalanya harus segera memberikan kompensasi dari negara. busukan suatu negeri Meskipun Wiranto berawal tidak dari meminta busukan sesuai dengan para perintah pemimpinnya. Undang-Undang LPSK, Jadi harus dipotong dari memfasilitasi bentuk tersebut. pimpinannya. Kompensasi itu Sebaliknya, sudah diajukan Sayyidina LPSK Ali ke pengadilan Abi dan tahu. uang kompensasi akan diberikan apabila sudah ada Juga keputusan pernah dari berkata pengadilan bahwa mimpi yang kalau buruk Wiranto merupakan berhak cermin untuk dari rakyatnya. menerimanya. Ketika seorang pemuda menggugat Ali mengapa pada masa pemerintahannya situasinya tidak sebaik pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Khalifah Ali menjawab singkat, karena pada masa Khalifah Abu Bakar peristiwa penusukan Menko Polhukam Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto di Menes Pandeglang, Banten mengkonfirmasi hal itu. Di media sosial banyak yang mengucapkan rasa syukurnya. Joke, meme, spekulasi dan teori konspirasi bermunculan. Ada juga yang menduga ini hanya semacam sandiwara, settingan, semacam reality show. Ada memang yang sedih bahkan kecewa. Mengapa luka tusuknya tidak cukup dalam? Mengapa Wiranto tidak terluka parah atau mati sekalian? Ngeri banget. Suara-suara semacam itu sudah dipastikan muncul dari kelompok yang selama ini berseberangan dengan pemerintah, atau setidaknya berseberangan secara personal dengan Wiranto. Sebagai balasan,
situs SeaWorld yang dikenal sebagai pendukung Jokowi membuka kotak pengaduan. Mereka meminta pembacanya melaporkan bila menemukan netizen yang bersuara negatif, nyinyir atas Wiranto. Statusnya nyinyir lengkap dengan biodata dan fotonya, kalau ada akan dipajang dan dilaporkan ke polisi. Mengapa sih bangsa ini menjadi kehilangan empati, pendengki dan menginginkan keburukan, bahkan kalau perlu mencelakakan dan saling membinasakan? Apakah hanya rakyatnya yang sakit? Atau mereka sebenarnya merupakan cermin dari perilaku para pemimpinnya? Di militer ada semacam kredo, tidak ada prajurit yang salah komandannya. Filsuf dan negarawan zaman Romawi Marcus Tullius Cicero dalam sebuah orasinya pernah menyatakan, ikan busuk dimulai dari kepalanya. Belajar dari pengalaman para pedagang ikan, kalau mau selamat tidak busuk semua, kepalanya harus segera dipotong. Kebusukan suatu negeri berawal dari kebusukan para pemimpinnya, jadi harus dipotong dari pucuk pimpinannya. Sebaliknya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata bahwa pemimpin yang buruk merupakan cermin dari rakyatnya. Ketika seorang pemuda menggugat Ali mengapa pada masa pemerintahannya situasinya tidak sebaik pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Khalifah Ali menjawab singkat, karena pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, rakyatnya seperti saya, dan pada masa pemerintahan saya, rakyatnya seperti kamu. Sebuah pemerintahan yang brengsek adalah cermin sebuah masyarakat yang brengsek pula. Mengapa memilih pemimpin yang brengsek? Dalam hasanah pemikiran Islam dikenal sebuah kalimat bijak. Kalian akan dipimpin oleh orang seperti kalian. Nah loh, kita semua harus introspeksi. Mengapa semua ini terjadi? Tidak bisa langsung menuding bahwa rakyat kita brengsek. Begitu juga sebaliknya. Di media sosial ucapan-ucapan Wiranto yang dimuat media kembali bertebaran. Ketika ada prajurit TNI yang tewas di Nduga, Papua, dia minta agar tidak perlu dibesar-besarkan. Risikonya memang seperti itu, ujarnya. Wiranto yang benar, risiko seorang prajurit yang bertugas di daerah rawan, apalagi di medan tempur, kill or to be killed. Membunuh atau dibunuh. Tapi ya tidak perlu disampaikan ke publik. Sensitiflah terhadap keluarga prajurit. Ketika terjadi gempa di Ambon, Wiranto dikutip pernah menyatakan agar para pengungsi segera kembali ke rumah supaya tidak jadi beban pemerintah. Ucapannya membuat warga Ambon godok alang kepala. Selain tidak sensitif, ucapan itu juga menunjukkan sebagai pejabat publik tidak punya empati. Lebih jauh lagi tidak paham tugas dan tanggung jawabnya. Tugas negara, tugas pemerintah mengurus rakyatnya. Jangan dianggap beban. Kalau tidak mau dibebani rakyat, ya jangan jadi pejabat pemerintah. Nah, ketika sekarang Wiranto ditusuk orang, netizen membalas tidak perlu dibesar-besarkan. Risikonya sebagai pejabat keamanan memang seperti itu. Segera keluar dari RSPAD, jangan jadi beban pemerintah. Bagaimana memahami sikap bangsa kita saat ini? Konsep theater yang diperkenalkan oleh filsuf kontemporer Prancis Emmanuel Levinas atau lian dalam bahasa Jawa tidak cukup memadai untuk menggambarkannya. Dalam bahasa Jawa, lian, orang lain, merupakan konsep berpikir yang satu merasa lebih unggul dan lebih benar dibandingkan yang lain. Tanpa sadar, orang Jawa sering menyebut sesuatu yang tidak benar sebagai tidak Jawani, tidak Jawa. Realita yang terjadi saat ini bukan hanya soal yang satu merasa superior dari yang lainnya. Bangsa kita adalah bangsa yang terbelah, tidak percaya satu dengan yang lainnya, curiga satu dengan yang lain, merasa paling benar dan yang lain selalu salah. Apapun yang dilakukan pihak lain tidak ada yang benar. Beda dengan sikap kritis yang harus tetap menjunjung objektivitas. Perlu keberanian untuk mengakui dan mengambil langkah konkret. Presiden, pejabat pemerintah, berhentilah melakukan framing, labeling, pelakunya terpapar kelompok radikal, ISIS dan entah stigma apa lagi. Berhentilah mengklaim merasa paling Pancasila dan paling NKRI. Pasti akan ada reaksi balik, akan ada perlawanan. Semua itu hanya akan memperparah pembelahan masyarakat. Peristiwa penusukan Wiranto harusnya menjadi sebuah alarm yang
bersuara sangat nyaring. Ada yang salah dengan bangsa ini. Kita sedang menuju jurang kehancuran. Kita, rakyat, para pemimpin, terutama Presiden Jokowi, harus segera mengambil langkah konkret.